Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reka Ramadan, SSI MPD, selaku guru pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari analisis perbandingan rata-rata harga beras bulanan di tingkat penggilingan menurut kualitas rupiah berdasarkan data BPS antara tahun 2024 dan tahun 2025. Di sini kami mengambil uji priority test setelah melakukan uji normalitas. Perkenalkan, nama saya Manda Amelia, lalu di sini ada rekan-rekan saya, Fadila Salma, Alfi Hoirinusa Alifah, Wisnu Chandra Subaya, dan Laras Ayu Putri Utami. Lanjut pada pembahasan yang pertama, latar belakang dalam analisis ini yaitu beras merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi tentunya. Harga beras di tingkat penggilingan menjadi indikator penting dalam rantai distribusi sebelum sampai ke konsumen. Badan Pusat Statistik atau disebut juga BPS secara rutin merilis data harga beras berdasarkan kualitas, premium, medium, dan juga rendah. Perbandingan harga beras tahun 2024 dan 2025 penting untuk mengetahui tren perubahan harga serta faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas harga dan ketahanan pangan. Rumusan masalah pada analisis ini yaitu kita mempertanyakan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga beras penggilingan pada tahun 2024 dan 2025. Tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari analisis ini yaitu tentunya untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga beras penggilingan pada tahun 2024 dan tahun 2025. Selanjutnya, manfaat penelitian ini adalah untuk dalam pembuatan makalah ini membahas perbandingan rata-rata harga beras bulanan di tingkat penggilingan berdasarkan kualitas premium dan medium pada tahun 2024 dan 2025. Menurut data Badan Pusat Statistik atau disebut juga BPS, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan harga beras, menganalisis perbedaan harga tiap kualitas beras, serta menjadi bahan evaluasi stabilitas pangan dan kebijakan pemerintahan terkait produksi, distribusi, impor, dan inflasi pangan. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi petani dan pelaku usaha dalam menentukan strategi produksi dan penjualan berdasarkan tren harga beras. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai data harga beras pada tahun 2024 dan tahun 2025 serta dilanjutkan dengan uji normalitas oleh Saudara Wisnu. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Amanda. Data harga beras. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik berupa rata-rata harga beras bulanan kualitas premium dan premium tahun 2024 dan 2025. Data dianalisis menggunakan metode statistik untuk membandingkan perbedaan harga, melihat bahwa perubahan harga, serta mengetahui perbedaan signifikan antara harga beras premium dan premium. Oke, boleh next. Oke. Nah, sebelum menguji perbedaan rata-rata dilakukan, data harga beras premium dan medium diuji normalitasnya untuk mengetahui distribusi data serta menentukan metode analisis statistik yang tepat. Nah, setelah kita uji, kriteria ujinya itu harus lebih dari 0,05 untuk mendapatkan data normal. Nah, yang kita dapatkan yaitu lebih dari angka tersebut. Sampel kurang dari 50 maka menggunakan tes Shapiro-Wilk. Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,052 dan 0,402. Maaf, 0,402. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga data harga besar tahun 2024 dan 2025 dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, data telah memenuhi asumsi normalitas dan penelitian dapat dilanjutkan menggunakan uji parametrik, yaitu Paired Sample Test.
untuk mengetahui perbedaan harga beras berdasarkan tahun. Baik, terima kasih Wisnu. Barusan sudah dijelaskan mengenai data beras pada tahun 2024 dan 2025 telah terlampir ya. Selanjutnya, Wisnu menjelaskan bahwa uji normalitas mengenai data beras pada tahun 2024-2025 ini diketahui berdistribusi normal setelah melalui apa namanya? Tes normalitas. Uji normalitas, mohon maaf. Maka dilanjutkan untuk uji paired simple test. Dipersilakan. Untuk uji paired sample test, setelah data harga beras tahun 2024 dan 2025 dinyatakan berdistribusi normal melalui uji Shapiro-Wilk, analisis dilanjutkan menggunakan uji paired sample test untuk mengetahui perbedaan rata-rata harga beras antara tahun 2024 dan 2025. Pertama-tama, kita mengetahui hipotesisnya terlebih dahulu. Mu1-nya adalah 2024 dan Mu2-nya adalah 2025. H0 ialah Mu1 sama dengan Mu2, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga beras penggilingan tahun 2024 dan 2025. H1 Mu1 tidak sama dengan Mu2, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga beras penggilingan tahun 2024 dan 2025. Di sini selanjutnya kita menghitung taraf signifikan, yang dimana taraf signifikan tersebut ialah T-nya adalah negatif 685, DF-nya adalah 23, dan sig-nya adalah 0,500. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai T hitungnya negatif 685, nilai absolutnya adalah 685, derajat kebebasannya adalah DF sama dengan N dikurangi 1, yaitu 24 dikurangi 1 adalah 23, sedangkan P value-nya adalah 0,500. Lalu di sini kita menghitung statistik uji, yaitu nilai T tabel diperoleh berdasarkan taraf signifikan A, yaitu 0,05. Derajat kebebasannya ialah N dikurangi 1 sama dengan 24 dikurangi 1, yaitu 23. Pengujiannya ialah 2 sisi atau two-tiled. Berdasarkan tabel nilai kritis distributif T diperoleh 2,069. Sehingga kriteria ujinya ialah jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak. Namun, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HO diterima. Jika P value lebih kecil daripada alfa, maka HO ditolak. Jika P value lebih besar daripada alfa, maka HO diterima. Lalu kesimpulannya adalah T hitung adalah 0,685 lebih kecil daripada T tabel ialah 2,069, maka HO-nya diterima. Lalu P value-nya adalah 0,500 lebih besar daripada alfa ialah 0,05, maka HO diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga beras penggilingan tahun 2024 dan 2025. Baik, terima kasih Fadila Salma. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh Laras Ayu Putri. Terima kasih. Terima kasih untuk Manda. Selanjutnya ada sesi pembahasan yang akan menjawab dari rumusan masalah yang di atas. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata-rata harga beras tingkat penggilingan pada tahun 2024 dan 2025 menggunakan metode kuantitatif uji T atau T-test melalui program SPSS. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,685 lebih kecil dari T table 2,069 serta nilai signifikansi atau sig-to-tiled sebesar 0,500 lebih besar dari 0,05.
sehingga HO diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata harga beras penggilingan tahun 2024 dan 2025. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan harga di pasar, perubahan tersebut masih tergolong fluktuasi normal dan belum memengaruhi tren harga secara drastis. Stabilitas harga ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti pengendalian distribusi, impor terukur, dan operasi pasar terpadu yang membantu menjaga keseimbangan pasar. Sekian. Selanjutnya, Baik, di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya hasil penelitian menggunakan uji T melalui SPSS menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,685 lebih kecil dari T tabel 2,069 serta nilai signifikasi 0,500 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata harga beras tingkat penggilingan tahun 2024 dan 2025. Meskipun terjadi fluktuasi harga di pasar, perubahan tersebut masih tergolong wajar dan stabil. Stabilitas harga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti pengendalian distribusi, operasi pasar, dan impor terukur untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Selanjutnya ada saran, berdasarkan hasil penelitian, pemerintah diharapkan terus meningkatkan kebijakan pengendalian harga beras melalui pengawasan distribusi dan operasi pasar agar stabilitas harga tetap terjaga. Pelaku usaha penggilingan beras juga perlu meningkatkan efisiensi, produksi, dan pengelolaan biaya operasional supaya harga tetap kompetitif. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta menambahkan variabel lain seperti produksi padi, inflasi, dan faktor cuaca agar hasil penelitian lebih komprehensif. Masyarakat dan pelaku pasar juga diharapkan menjaga stabilitas konsumsi dan distribusi beras untuk mencegah gejolak harga di pasar. Terima kasih. baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Mungkin segitu saja presentasi dari kami mengenai hasil analisis perbandingan harga beras menurut kualitas harga pada tahun 2024 dan 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.